Assalamualaikum, good morning, selamat pagi, topik kuning menarik hati. Semoga harimu menenangkan dan akal pikiranmu jernih selalu. Hari ini adalah bagaimana kita bisa cuan dari saham konstruksi yang bernama PTPP. Nah, kalau Mbah sekarang sukanya bikin tentang PTPP. Nah, konstruksi. Kenapa PTPP? Nah, PTPP ini menjadi master development atau nanti dalam pengembangannya PPPT sebagai pengembang suatu kawasan itu telah melakukan MOU dengan PTPN yang ada di Jawa Tengah sana, dan lalu dengan siapa lagi dia bekerja sama di kawasan industri Wijaya Kusuma, artinya yang mengelola kawasan industri itu. Jadi sudah ada kesepakatan antara tiga perseroan ini untuk mengembangkan kawasan industri Batang. Nah, tentu ini kan belum apa-apa, Mbak. Ini kan masih sekedar belum realisasi. Iya, tapi itu setidaknya sudah ada investor yang masuk tujuh dan masih ada beberapa yang masuk list. Itu ada sekitar 17. Artinya apa? Artinya dalam realisasi di kawasan industri Batang ini probabilitasnya sudah lebih tinggi daripada perusahaan konstruksi lain. Lalu kalau kita menengok ke belakang, artinya kita menengok angka-angka laporan keuangannya. Nah, menengok tentang manajemennya. Sama, ini yang kita lihat sama-sama BUMN, tapi kita berdasarkan momentum saat ini. Nah, tapi jangan lupa kalau kita menengok ke belakangnya, teman-teman yang masih newbie, nanti agar Mbak Giso tidak dianggap kayak peramal, maka perlu pula memperhitungkan bagaimana fundamental analisis secara sederhananya. Untuk membeli saham PTPP bagaimana caranya? Maka langkah yang paling bijak setiap hari adalah selalu menyiapkan trading planmu dulu. Nah, kalau trading plan sudah dibikin, maka sudah seharusnya untuk ditaati. Kenapa? Karena kalau kita sudah membuat trading plan, kita sudah tahu pola diri kita tentang mindset kita, akan belinya di mana dan jual di mana. Lalu kalau dibahas turun seperti apa, itu pola. Dalam diri seorang trader tidak ada kata penyesalan. Dalam diri seorang trader tidak ada kata yang terlalu optimis, karena optimis itu membuat kamu agresif di pasar. Caranya bagaimana, Mbak? Caranya adalah taktik untuk cuan dari trading saham adalah berpikir positif. Kenapa PTPP? Nah, PTPP ini berbeda dengan konstruksi lain secara sentimen positifnya, karena trader bekerja dan bertransaksi berdasarkan sentimen yang berkembang di pasar. Beda sekali dengan investor. Investor selalu berlandaskan fundamental. Nah, PTPP memperoleh kontrak sebesar 7,5 triliun antara bulan Januari sampai Mei tahun 2020 ini. Artinya 18% sudah ada di tangannya. Nah, berapa sih target kontrak baru PTPP? Sebelumnya adalah 40,6 triliun. Nah, tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini harus dievaluasi lagi, dan dari hasil stress test PTPP menunjukkan hasil penerimaan kontrak baru hanya sebesar 23,57 triliun atau hanya 58,4%-nya dari target kontrak awal. Namun dengan adanya kawasan industri Batang di Jawa Tengah ini, itu adalah secercah harapan baru bagi PTPP, karena PTPP telah menandatangani MOU antara PTPN 9 dan kawasan industri Wijaya Kusuma PTPP sebagai master development-nya nanti. Lalu angka-angkanya PTPP adalah seperti di bawah ini. Untuk melihat fundamental analisisnya secara sederhana, maka teman-teman yang newbie perlu tahu pula net profit marginnya atau NPM, kemudian IPS-nya, kemudian ROE-nya dan PER-nya, sedangkan debt equity ratio sebenarnya itu bisa dianggap penting atau tidak penting.
Kalau Mbah sih ya wajib tahu untuk pengetahuan supaya kita bisa yakin atau dengan langkah kita itu perlu tahu pula supaya saham yang kita pilih itu bukan saham yang manajemennya kurang bagus atau kinerjanya kurang baik kayak gitu, tapi setidaknya itu cuma sebagian dari variabel untuk menguatkan kita untuk dapat cuan itu seperti apa supaya langkahnya itu jelas untuk mengatur MM-nya pula. Nah, itu kalau teman-teman yang trader cepat ya berdasarkan sentimen pasar saja dan chart itu saja. FA biasanya kurang dianggap perlu pula untuk teman-teman yang sukanya scalping atau ODT begitu. Nah, untuk melihat harganya murah atau sudah mahal, maka kita perlu analisa secara teknikalnya, sederhana saja. Nah, PTBP harga supportnya ada di 484. Ini terjadi karena buah dari kepanikan pelaku pasar dari efek pandemi COVID-19. Dengan bergulirnya waktu, maka secara berangsur-angsur PTBP naik, dan kenaikan itu kemarin ditutup di harga di. Untuk teman-teman yang belum memiliki saham PTBP, area belinya ada di, kalau ingin beli di spekulasi buy 1 ada di 980. Kalau tidak dapat boleh HK tapi MM, jangan sekali beli harga beli saham di satu harga. Kemudian spekulasi B2-nya ada di 965 dan spekulasi B3-nya ada di 900. Lalu untuk teman-teman yang pengen trading santai, tidak buru-buru, boleh open B1 di 840 dan open B2 di 775. Nah, bila laporan keuangannya itu keluar dan kinerjanya lebih jelek dari kuartal sebelumnya atau tahun sebelumnya, maka teman-teman boleh beli di 685 sampai 700 dan itu boleh harga pula. Nah, lalu bagaimana Mbah cara menjualnya? Kalau teman-teman yang sudah punya ya tinggal menjual, tapi kalau yang belum harus beli dulu. Maka tes sell pertama ada di 1060, tes sell kedua ada di 1110, tes sell ketiga ada di 1200. Lalu untuk sell yang santai, yang teman-teman nggak terlalu buru-buru butuh uang, bisa jual di 1340, dan Mbah punya harga target swing trade-nya di 1490. Nah, kalau kita lihat volume transaksi PTBP mulai tanggal 30 Juni sampai 22 Juli. Di tanggal 2 Juli sampai 7 Juli itu terjadi penggelembungan volume. Nah, penggelembungan volume ini maksudnya apa, Mbah? Begitu pula frekuensinya. Maksudnya apa, Mbah? Maksudnya adalah supaya pelaku pasar itu tertarik untuk ikut masuk di sektor bisnis konstruksi, karena teman-teman otaknya bagus, normal semua, sehingga belum ada ketertarikan untuk trading di saham PTBP atau trading di saham konstruksi, karena ada beberapa sektor lain yang lebih menarik. Itu fakta pasarnya. Lalu bagaimana Mbak hari ini? Kalau hari ini kita lihat saja, meskipun meskipun belum ada katalis yang sangat kuat untuk memasuki sektor konstruksi khususnya di PTBP, setidaknya kita mulai cermati PTBP hari ini atau boleh cicil satu lot saja. Jika kita lihat transaksi PTBP foreign flow-nya sejak 1 Juli sampai 23 Juli ini asing masih net sell sebesar 28,3 miliar. Itu yang
terjadi jika sesuai data ini. Kita mulai cek transaksi bandarnya, atau boleh dikatakan mata retailmologi melihat tingkah laku sang bandar. Nah, yang melakukan net sale adalah PD, KK, AO, FS, RF, dan yang lain itu masih kecil-kecil untuk ATZ, PDR, dan YB. Nah, kalau dilihat cara transaksinya, ini kebanyakan broker retail ya yang jual. Lalu kita lihat lagi untuk sisi belinya, netbanknya, yang transaksi adalah yang beli adalah CC, CD, YB, SG, NI, MG, dan KI, BK. Nah, di sini nampaknya ada sisi oper-operan antara PD dan CC. Oper-operan itu ya sesama teman. Ini adalah PD dan CC ini sama-sama broker retail, tapi kelihatannya dipakai nih. Nah, tapi yang Mbah garis bawahi di sini sebenarnya bandar mulai melakukan akumulasi halus. Kalau nampak secara kacamata pedagang asongan seperti Mbah Giso. Kita lihat datanya ini di KSIC-nya yang terakhir. Saham PTPP ini dipegang oleh siapa? Asingnya siapa? Lokalnya siapa? Yang terakhir bulan Juni kemarin. Kalau kita lihat perbandingan antara lokal dan asing, PTPP ini lokalnya memegang total adalah 2,1 miliar, sedangkan asing di 910 juta. Jadi perbandingannya 1:2, banyak lokalnya. Nah, lokal itu tergantung siapa saja sih. Asuransi lokal 521 juta, asuransi asing 3 juta. Kemudian perusahaan investasi lokal 47 juta, perusahaan investasi asing 34 juta. Kemudian dana pensiun lokal itu 128 juta. Kemudian dana pensiun yang dikelola perusahaan asing 134 juta. Kemudian bank yang punya asing cuma 76 juta. Lalu individual atau retail seperti Mbah Giso, ada lokalnya ada 954 juta. Wah, gede banget nih. Asingnya cuma 12 juta. Lalu reksadana, dana keluar reksadana lokal itu ada 337 juta, sedangkan reksadana asingnya cuma 215 juta. Perusahaan itu perusahaan macam-macam. Pokoknya intinya membeli PTPP mungkin untuk investasi itu 106 juta, itu perusahaan lokal. Perusahaan asingnya 75 juta. Lalu yayasan itu 30 juta, yayasan lokal 0,3 juta untuk yayasan asing. Kemudian lain-lain ya, ini yang untuk bisa gonta-ganti baju, ini untuk sang bandar biasanya bisa gonta-ganti baju. Ini lain-lain ini lokalnya 4,6 juta, asing malah lebih besar 360 juta. Itu bagaimana untuk kesimpulannya, itu semua tergantung pada teman-teman. Kalau ingin tahu cara taktik dan strategi bisnisnya, Mbah sudah kupas di depan. Kinerja PTPP juga terdampak oleh pandemi COVID-19. Di kuartal 1 tahun 2020 ini pendapatannya 3,4 triliun atau turun 31,1% YoY. Kemudian laba bersihnya sebesar 25,3 miliar atau turun 89% year on year, dan gross profit marginnya adalah sebesar 7,7%. Laba dari joint venture-nya mencapai 139 miliar. Nah, inilah yang naik signifikan untuk ini. Nah, arus kas operasional di kuartal 1 tahun 2020 tercatat minus 1,9 triliun, artinya turun
2% year on year-nya dibandingkan kuartal yang sama. Total utang PTPP sebesar 40,6 triliun dengan rincian 28,3 triliun berupa hutang jangka pendek dan 12,3 triliun adalah hutang jangka panjang. Pada kuartal 1 tahun 2020 ini net gearing PTPP-nya mencapai 2,86 kali dan interest cover rate sebesar 0,25 kali. Sekian saya Mbah Kiso. Semoga hari-harimu penuh cuan.